bersiap patah hati. 1 jam dari waktu kejadian Nessa datang, Amar sudah kembali lagi ke kantor. Dia membawa makanan yang Mita suka. "Mita, masuk ruanganku," ucap Amar dan Mita masuk ke ruangan Amar. Mita duduk di depan Amar. "Makanlah, aku membawakanmu kue yang kamu suka," ucap Amar dan Mita mendekat, menyimpulkan rambutnya ke telinga dan melipat bibirnya. Dia membuka kotak itu dan kue itu begitu sangat menggoda. Mita suka sekali, Amar selalu ingat apa yang Mita sukai. "Kamu mau?" tanya Mita menawarkan pada Amar dan Amar mengangguk. Mita baru saja ingin memotong kue yang baru tetapi Amar menggeleng. "Punyamu saja," ucap Amar dan Mita mengambil 1 sendok untuk Amar dan Amar memakannya bahkan dia bersihkan sendoknya. "Aku pikir kue ini tadinya biasa saja, tetapi setelah sesendok denganmu menjadi sangat manis," ucap Amar yang selalu punya cara menggoda Mita. "Kue itu memang manis, Amar." Mita tersenyum. Mita berani memanggil nama saja karena hanya berdua dengan Amar. "Saramita, bagaimana kalau kita berlibur?" ucap Amar dan Mita menganggap itu ide yang bagus. Sudah lama sekali mereka tidak berlibur bersama. "Bersama yang lain?" tanya Mita dan Amar menggeleng. "Hanya kita berdua, aku ingin mengajakmu ke suatu tempat dan kita bisa saling mengasihi. Bagaimana?" tanya Amar dengan santai seolah yang dia katakan akan Mita terima dengan mudah. "Maksudnya?" tanya Mita yang masih pura-pura tidak mengerti. "Kita di kamar yang sama, Saramita. Ini bukan hal biasa, kita pernah melakukannya," ucap Amar tanpa basa-basi. Secara tidak langsung Amar mengajaknya ya bercinta. Jelas sekali kalau hanya berdua, Ronald tidak akan memperbolehkannya kecuali kalau mereka pergi bersama-sama. "Aku tidak akan mungkin tidur denganmu, Amar." "Kenapa kamu tidak mengerti? Aku punya suami. Itu kenangan kita dulu, bukan berarti aku menganggap itu biasa setelah aku menikah. Aku sangat menghargainya dan aku tidak peduli bagaimana dia menganggapku," ucap Mita dengan sangat lembut. "Saramita, kenapa bukan kamu yang menjadi istriku? Kamu bisa menjaga dirimu. Ronald beruntung sekali. Terus terang aku sangat kesulitan mendapatkan wanita sepertimu," ucap Amar dan Mita tertawa mendengarnya. "Amar, tidak perlu memujiku seperti itu. Semua yang kamu katakan ada juga pada wanita lain. Apa yang kamu katakan tidak akan membuat aku terbang dan merasa berbeda dari wanita lainnya. Kamu tahu kenapa?" tanya Mita dengan senyumnya. "Karena wanita lain bisa menjaga harga dirinya sedangkan aku tidak. Aku bukan wanita yang baik dan aku berharap kamu mendapatkan wanita yang tidak sepertiku," ucap Mita dengan senyum cantiknya. Amar ikut tersenyum, walau seperti itu, Mita wanita yang jujur. Dia akan katakan dirinya hina kalau memang hina. Dia tidak pernah berharap mendapatkan pujian. Bahkan semua cacian yang diberikan padanya, Mita terima dengan lapang dada. "Aku jadi ingat satu hal tentangmu, Saramita." Amar mengingat kenangan saat Mita sudah mulai menjadi pramugari. "Apa yang kamu ingat? Yang baik atau yang buruknya?" tanya Mita sambil kembali menyendok kue dan memasukkan ke dalam mulutnya dengan pelan. Mita mengecapnya dan makan dengan sangat elegan sekali. Meski dia bukan wanita berpendidikan tinggi tapi Mita melihat cara-cara wanita yang punya karisma berperilaku yang baik. "Kamu ingat, ada satu temanmu mengatakan padamu, sebelum kamu berangkat dan ada aku saat itu," ucap Amar dan Mita memutar memorinya kembali. "Ah, iya. Dia mengatakan aku tidur denganmu," ucap Mita tersenyum menunduk. "Kamu bisa mengelak saat itu, kenapa kamu jujur sekali?" tanya Amar dan Mita tersenyum. "Amar, untuk apa aku berbohong demi membuat namaku baik di mata mereka? Meski aku jujur, aku tetap akan dianggap bohong. Saat aku jawab seperti itu, mereka tidak pernah lagi bertanya dan menjelekkanku. Terkadang lebih baik kita jujur daripada selalu berbohong yang membuat hati lelah," ucap Mita dan Amar suka cara pandang Mita. Mereka mau suka atau tidak suka, semua itu pilihan masing-masing individu tapi kejujuran adalah hal yang paling penting. "Saramita, kamu menjadi pramugari, tidak mungkin dengan mudah kalau tidak tidur dengan Pak Amar," ucap salah satu temannya dengan frontal tanpa peduli perasaan Mita saat itu. Begitu banyak sifat manusia, bahkan ada yang baik ketika bicara dan jahat di belakang.
Bahkan ada yang jahat tetapi hatinya sangat baik. Ya, aku memang tidur dengan Pak Amar, memangnya kenapa? Apa masalah untukmu? Atau kamu mau tidur juga dengannya? Aku bisa katakan kalau kamu mau. Ucap Mita tanpa membantah, bahkan dia menjawab dengan suaranya yang sangat lembut dan tanpa emosi sekalipun. Bukankah kamu juga naik ke atas untuk tidur dengan kapten? Ucap Mita mengingatkan temannya saat itu. Kita sama saja, hanya bedanya aku dengan Pak Amar dan kamu dengan kapten. Sindir Mita dan meninggalkan temannya pergi menjauh. Kalau sama jangan saling mencela. Itu tidak baik. Sara Mita, aku akan selalu menyukaimu. Aku akan selalu ada kalau kamu bersedih. Datang ke apartemenku kalau kamu lelah. Ucap Amar mengusap lembut pipi Mita dan Mita jadi menjauh karena itu. Andai dia bukan seorang istri, Mita ingin sekali memeluk Amar, tapi seorang istri tetap punya kodratnya. Dia ingat statusnya. Cukup dia buruk di mata dunia, jangan di mata Tuhan dan suaminya dia juga hina. Meski semua ini hanya perjanjian sementara, bukan berarti dia bisa mengkhianati pernikahan ini. Amar, kamu lelaki yang sangat baik. Ucap Mita dan suasana kembali hening. Ada satu rahasia yang ingin Amar ceritakan pada Mita. Aku dijodohkan. Ucap Amar mendadak. Mita terdiam. Amar akan menikah ternyata. Pantas dia pulang ke Bandung. Aku tidak tahu kalau mereka membuat pertemuan dengan satu wanita ketika aku pulang ini. Lanjut Amar dan Mita masih mendengarkan. Bagaimana wanitanya? Tanya Mita. Seolah tidak rela sekali Amar dimiliki oleh wanita lain dan membagi perhatian padanya. Cantik, dia juga pintar. Itu pilihan orang tuaku dan yang aku tidak suka. Mereka langsung menentukan tanggal pernikahan. Ucap Amar cerita. Mereka ingin cucu darimu. Umurmu juga sudah pantas untuk menikah. Kenapa tidak menerimanya? Tanya Mita. Senyumnya sudah sirna mendengar berita ini. Jujur Mita sedih tetapi tidak mau melarang Amar untuk bahagia. Karena aku menunggu jandamu, aku hanya ingin kamu. Kamu tidak mengerti, Sara Mita. Aku sudah melupakan seorang wanita yang sudah masuk ke hatiku. Jawab Amar jujur dan sekali lagi Mita tidak percaya kata-kata romantis itu. Terkadang lelaki hanya manis bicara untuk menyenangkan pasangannya. Pada kenyataannya semua itu palsu. Menikahlah, aku tahu kamu menginginkannya. Kalau kamu menikah, kamu bisa menyalurkan hasratmu padanya. Ucap Mita dan Amar menyunggingkan senyumnya. Kalau hanya seperti itu konsep menikah bagimu, aku bisa melakukan dengan wanita manapun. Aku tidak perlu melakukan hal besar seperti ini. Bahkan sebenarnya kalau kamu mengizinkan, kita bisa bersama di belakang Ronald. Ucap Amar terang-terangan. Amar tidak pernah menyerah menggoda Mita. Mungkin kalau aku mabuk atau aku tidak sadarkan diri. Jawab Mita tertawa. Sudahlah, Amar juga tidak paham maksud Mita. Amar selalu mengulang pertanyaan yang sama. Mungkin saja Mita berubah kalau dia terus menggempur dengan kata rayuan seperti itu. Kita harus sering-sering minum. Mita pikirkan lagi tentang liburan kita. Aku serius. Mita berdiri dan kembali ke ruangannya. Saat menutup pintu ruangan Ronald, Mita berjalan dengan pelan. Dia memikirkan sesuatu. Amar akan menikah. Orang tuanya pasti memaksa dia menikah saat ini. Gumam Mita. Kalau Amar menikah, Sirna sudah cinta Mita pada Amar. Mungkin dia akan kembali menata hatinya. Aku akan bersiap patah hati. Ucap Mita memegang dadanya dan duduk di meja kerjanya.